Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bareng-bareng ngaji, tadabbur, tafakkur atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan mengkaji ayat-ayat Allah ini kita bisa mendownload rahmat Allah, mendownload syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang kita dambakan syafaatnya nanti di akhirat hingga kita bersama-sama bisa menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat musyahidin musyahidat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita bacakan ayat dari surah An-Nahl ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kajian ini saya ambil dari kitab Rawai'ul Bayan, yaitu sebuah kitab tafsir tentang ayat ahkam yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ali As-Sobuni, yang dulu kami diajar oleh guru kami Dr. Kiai Haji Musta'in Syafi'i ketika di Tebuireng. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini sengaja kita pilih terutama bagi panjenengan yang memulai memondokkan anaknya di Pondok Darussalam ini, sebuah upaya untuk kita yang mendapatkan dzurriyyatan thayyibah, mendapatkan keturunan yang baik, keturunan yang sholih sholihah sebagai aset kebahagiaan kita baik di dunia ini maupun di akhirat. Sebagaimana yang disampaikan Al-Ustadz Ad-Duktur Syakur kepada kami, panjenengan semua ini adalah wali santri pada jurusan tahfidz, pada jurusan di mana anak-anak panjenengan dikhususkan untuk menghafalkan Al-Quran. Lah ini kemudian menjadi penting ayat ini, karena dalam ayat ini Allah berfirman, fa'idha qara'tal Qur'an, ketika engkau ingin memulai. Ini ayatnya fa'idha qara'ta, tapi dalam memahaminya harus ditambahkan, yaitu idza aradta an taqra'al Qur'an. Jadi maunya kalau engkau hendak memulai, gitu ya. Kalau engkau hendak memulai membaca Al-Quran, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kemudian kita ini disuruh untuk minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan ketika hendak memulai Al-Quran? Padahal sejatinya sebagaimana dalam surah Al-Falaq, kita ini memang berlindung dari makhluk Allah yang jelek-jelek, makhluk Allah yang punya kemungkinan untuk menggoda kita, mengganggu kita di semua kesempatan. Min syarri ma khalaq. Al-Imam At-Tantawi dalam tafsir Al-Wasid mengatakan bahwasanya Al-Quran ini ditempatkan sebagai masdaru hidayah, yaitu sumber dari hidayah, dan setan ini ditempatkan sebagai masdaru dhalal, yaitu sumber dari kesesatan. Maka sebagai kedua kutub yang bertentangan ini, maka kemudian setan itu punya jurus khusus. Kemudian setan itu punya cara yang
lain daripada yang lain untuk mengganggu siapapun, yang ingin mengkaji Al-Quran, mengganggu siapapun yang ingin belajar tentang Al-Quran, yang ingin mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Oleh karena itu penting kiranya anak-anak kita didik untuk berlindung kepada Allah dari godaan apapun nanti yang mengganggu proses mengaji mereka di pondok ini, apapun yang mengganggu mereka dalam proses menghafal Al-Quran. Dan tentu ini adalah level pertama gitu ya. Nanti setelah menghafal harapannya adalah fahman, kemudian wa amalan. Harapannya setelah hafal anak-anak kita semua ini bisa fahman, bisa memahami, dan tentunya nantinya bisa wa amalan, bisa mengamalkan Al-Quran ini. Dan tentu itu akan ada rintangan-rintangan. Tentu itu nanti akan memenuhi hambatan-hambatan, menghadapi hambatan-hambatan. Yang kemungkinan hambatan itu tidak hanya berasal dari anak. Mungkin juga nanti setan itu akan membisiki kita sebagai wali santrinya untuk membatalkan niat mulia mengaji Al-Quran ini. Maka di sanalah titik korelasinya. Apa pentingnya kita memahami ayat ini? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Guru kami Dr. Kiai Haji Musta'in Syafi'i dalam satu kesempatan menyampaikan, kalau kita ingin mengajar anak-anak kita Al-Quran, ingin mendidik mereka tentang Al-Quran, baik baca ataupun level berikutnya, selalulah kalian untuk berta'awud, selalulah kalian untuk beristi'adzah. Kenapa demikian kata beliau? Wong ngulang Al-Quran iku sering-seringi emosional. Kenapa emosional? Karena syaitanlah yang membakar emosi kita. Karena setanlah yang kemudian membuat kita lebih mudah terpicu emosinya ketika mendidik anak-anak kita dalam kajian Al-Quran ini. Mungkin nanti panjenengan, Bapak Ibu, wali santri yang mulia, diuji oleh Allah ekonominya, diuji oleh Allah kesehatannya, diuji oleh Allah ada bisikan-bisikan dari orang lain, dari tetangga, atau melihat orang lain yang anaknya tidak mondok tapi sukses, anaknya tidak ngapalin Quran tapi prestasinya bagus. Sekali lagi, jangan bergeming, yakinlah investasi yang kita lakukan, yaitu mendidik anak-anak kita, mengaji Al-Quran, memondokkan mereka, inilah sebaik-baik investasi, inilah sebaik-baik akses kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Sebagai satu motivasi buat kita, teringat apa yang ada di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, sebuah kitab hadis yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam salah satu hadisnya beliau menyampaikan Hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti kata Hadratul Rasul, di surga itu akan ada seseorang yang terheran-heran melihat tinggi martabatnya, melihat derajatnya yang luar biasa ketika di dalam surga. Kemudian dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Anna takunu?" Dari mana ini? Perasaan sholat saya biasa-biasa saja, wirid saya biasa-biasa saja, sedekah saya biasa-biasa saja, puasa saya biasa-biasa saja. Tapi kok bisa saya ini mendapatkan derajat yang begitu besar ini? Apa kata Allah? Istighfari waladika lak. Derajatmu yang luhur ini, derajatmu yang tinggi ini adalah karena anakmu yang beristighfar untukmu. Hadirin musyahidin al-kiram, inilah anak kita yang sekalipun kita tinggalkan, kita pisahkan dalam jasad kita, kita mungkin sudah dikubur dalam tanah dan mereka masih hidup di atas bumi ini.
tapi mereka beristighfar, memintakan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan atas itulah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Maka anak ini adalah aset kita. Anak ini adalah investasi kita, tidak hanya investasi di dunia, terutama nanti di akhirat nanti. Oleh karena itu, Bapak Ibu wali santri Pondok Darussalam yang kami hormati, tancapkan dalam hati, yakinkan dalam hati, teguhkan hati untuk demi kesuksesan kita sendiri, yaitu melalui anak-anak kita. Ikhlaskan hati Anda, kuatkan keyakinan Anda bahwasanya apa yang dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Yakin pondok tidak akan membiarkan mereka, pondok justru akan mendidik mereka, dan ini semua demi kebaikan kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, fa idza qara'tal qur'ana ay fa idza aradta an taqra'al qur'an, ketika engkau hendak membaca Al-Qur'an, ketika engkau hendak memondokkan anakmu, ketika engkau hendak mengaji Al-Qur'an, fasta'id. Ini dari kata adza ya'udzu, a'udzu, kata Syekh Ali As-Sabuni, a'udzu ay astajiru wa alja'u. Maknanya a'udzu itu adalah meminta perlindungan. Astajiru, saya meminta perlindungan. Wa alja'u, saya minta perlindungan. Dan ayat ini menggunakan kata adza ya'udzu dalam variasinya ista'adza yasta'idzu, fasta'id tadi. Ini juga disebutkan dalam ayat lain, yaitu ketika Sayyidina Musa berdakwah kepada Fir'aun. Untuk apa? Untuk menyerahkan Bani Israel kepadanya, yaitu kaum yang dijadikan budak oleh Fir'aun. Kata Sayyidina Musa ketika mendapatkan ancaman dari Fir'aun, wa inni uttu bi rabbi, uttu sama katanya, adza ya'udzu audzan. Kemudian pilihannya tadi di isti'adzah adalah a'udzu. Kita pakai kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau perintah ayatnya tadi pakai fasta'id. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau hendak baca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Kemudian bagaimana cara kita meminta perlindungan? Gitu. Maka dalam tafsir ayat ini diantaranya dalam Al-Wasid, Asy-Syaikh At-Tantawi menyebutkan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu dalam tafsir Al-Wasid diceritakan ketika berta'awud menggunakan a'udzubillahi a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Kemudian kata Hadrat Rasul, ta'awudnya begini sajalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bisa dirujuk di Al-Wasid di Syekh At-Tantawi. A'udzu pilihannya a'udzu. Kita menjelaskan sighah ta'awudnya a'udzu, saya berlindung. Pemilihan diksi a'udzu ini dari fi'il madhi adza ya'udzu, diantaranya adalah merujuk pada ucapan Sayyidina Musa yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Firman Allah, wa inni uttu, kata Sayyidina Musa, saya berlindung bi rabbi wa rabbikum, dengan Tuhanku dan Tuhanmu. Tuhanku dan Tuhanmu, wahai Fir'aun, adalah sama, yaitu Allah. Aku berlindung kepada Allah antarjumun, asalnya antarjumuni. Saya berlindung supaya aku tidak engkau hukum, supaya aku tidak engkau rajam, lempar batu. Ini a'udzu. Jadi a'udzu artinya apa? Berlindung. Berlindung kepada siapa? A'udzu billah. Nah, ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menata mindset kita bahwasanya yang maha hebat, yang maha kuat itu adalah Al-Khaliq, pencipta. Dan selain Al-Khaliq, ini adalah al-makhluk. Jadi kalau Allah itu adalah khaliq, maka masiwallah, apapun selain Allah, ini adalah al-makhluk.
Dan kalau dia adalah al-makhluk, maka dia punya sisi-sisi kelemahan, punya sisi-sisi kelemahan, kedhaifan, dan yang maha kuat tentu adalah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita minta perlindungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan doa kita kalau habis sholat itu diantaranya Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, Engkaulah zat yang jika memberi maka tiada satu pun bisa menghalangi pemberianmu. Tapi kalau Engkau sudah menolak, menutup, maka tidak ada satu pun dari makhlukmu yang bisa memberi. Ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diajari a'udzu billah, a'udzu billah. Maka marilah kita melepas ego kita. Boleh jadi hari ini kita sebagai pejabat, kita punya power, kita punya kekayaan, kita punya kesehatan. Tapi itu bukan satu-satunya yang menjadikan kita terlindungi dari kejahatan-kejahatan, dari kejelekan-kejelekan. Tidak. Karena sejatinya kesehatan ini adalah milik Allah. Karena sejatinya jabatan ini adalah dari Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, akan hilang. Kalau Allah yang masih memberikan kesehatan pada diri kita hari ini menginginkan kita sakit, maka sakitlah kita. Maka kita tidak bisa berlindung atas nama sehat kita hari ini. Hari ini kita bisa jadi pejabat, tapi kalau Allah sudah menghendaki innama amru idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, jabatan hilang, maka hilanglah jabatan itu. Oleh karena itu Allah mengajari kita billah, mintalah perlindungan kepada aku Allah. Mintalah padaku yang maha hebat, yang tidak memiliki kelemahan berbeda dengan makhluk. Karena di antara sifat wajibku, kata Allah, adalah mukhalafatul lil hawadis. Makhluk boleh lemah, tapi Tuhan tidak akan lemah. Makhluk boleh teledor, tapi Allah tidak akan pernah teledor. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk, apalagi tidur. Billah, sudah. A'udzu billah, saya berlindung kepada Allah. Dari siapa aku berlindung? Minasyaiton, dari syaitan. Siapakah syaitan ini? Apakah dia hanya makhluk Allah dari golongan jin atau seperti apa? Kita lihat Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Asy-Syaiton Al-Mutamarrid Al-Ati, yaitu makhluk Allah yang bandel, kata Yaitain di mana. Al-Arid Al-Mutamarrid, yang bandel, Al-Ati lagi congkak. Itulah syaitan, makhluk Allah sing bandel, sing congkak. Bahwa mustaqun min syatona. Dilihatnya kalau kata syaitan ini dikaji dari sisi linguistik, dari bahasa, dari kata syatona. Syatona itu artinya ba'uda, jauh. Jadi kenapa kok dia disebut syaitan? Libu'dihi anil haqqi wa tamarrudihi, karena dia jauh dari kebenaran. Kemudian yang perlu sekali kita tandaskan di sini, kata syaitan ini, kata Al-Imam Al-Qurtubi yang ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam Rawaiul Bayan ini adalah dia termasuk golongan minal jinni wal insi wad dawab. Dia bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia, dan juga bisa dari golongan hewan. Berarti semua dari kita, manusia, kemudian jin, kemudian hewan pun bisa jadi disebut dengan syaitan. Apa sifat setan tadi? Al-Mutamarrid Al-Ati, bandel, tidak mau manut. Kemudian Al-Ati, yang congkak. Bahkan hewan pun bisa masuk dalam kategori syaitan. Ini diriwayatkan Sayyidina Umar suatu saat, beliau itu naik himar, keledai. Kemudian
fatabakhtaro bihi. Keledai itu jalannya lenggang, lenggong gitu ya. Kalau di kamus tabakhtaro itu artinya berjalan seperti gayanya orang yang sombong gitu. Fi bud'in watamayulin gitu. Pelan, kita bilang ya melete ngono lah ya, melete gitu. Apa kata Sayyidina Umar? Anziluni, turunkan. Fa innama irkabtumuni fa innama rakabtumuni ala syaiton, kata beliau. Aku dokno, mudun. Kalian ini menaikanku. Fa innama arkabtumuni, gitu ya. Arkaba dari af'al. Fa innama arkabtumuni ala syaiton. Kalian ini menaikkanku di atas syaitan. Berarti himar bisa juga disebut dengan syaitan. Oleh karena itu, musyahidin al-kiram, Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi setan itu tidak cuma dari jin, bisa kita, bisa hewan gitu ya, bisa jin juga yang memiliki sifat tadi. Memiliki sifat apa? Al-mutamarrid, al-atif, punya kecongkakan, tidak mau menerima kebenaran, punya bandel gitu ya, bandel, disuruh taat pada aturan pondok, tidak mau taat. Nah, ini juga ada kesetanan ini, sudah ada kesetanan pada diri kita. Oleh karena itu maka ayo introspeksi gitu ya, introspeksi diri. Apakah kita ini ada kesetanan pada diri kita atau tidak? Tolak ukurnya tadi apa? Bandel sama kecongkakan. Kadang kita sebagai wali santri sok gitu ya, sok ngerti, sehingga kita kayak lebih ahli daripada Pak Kiainya gitu ya, mengkritisi Pak Kiai harusnya begini gitu. Ada kecongkakan, ada kembandelan untuk tidak mau manut. Hati-hati gitu ya. Kalau bahasa Quran, syayatinil insi wal jin, ada ins yang punya kesetanan, ada jin juga yang punya kesetanan. Sudah. Terakhir adalah a'udzubillahi minasyaiton ar-rajim. Ar-rajim maknahu al-marjum, yaitu yang dilaknat gitu ya. Dilaknat. Al-marjum ini, rojim ini maknanya ar-rojam, dari kata ar-rojam. Rojam itu dilempar batu, lempar batu. Lah rojam ini memiliki arti bisa al-qatlu, dibunuh. Wal-la'nu, dilaknat. Wat-tardu, diusir gitu ya. Wasyatam, dan syatam itu dicela. Jadi setan ini, siapapun yang punya kembandelan, siapapun yang punya kecongkakan, ini akan marjum, nasyaiton ar-rajim, yang terlaknat, terbunuh, terusir, dan tercela gitu ya. Tercela gitu ya. Tercela dari apa? Terlaknat dari apa? Terusir dari apa? Fasyaitonu marjumun li'annahu mal'unun wa matrudun min rahmatillahi azza wa jalla, dari rahmat Allah. Maka na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, kita termasuk hamba Allah yang punya kesaitanan. Na'udzubillah, maka kita berlindung terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka ayo kita mulai memondokkan anak, ayo kita memulai meniatkan mendidik anak ini. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh gangguan, baik gangguannya itu dari manusia yang memiliki sifat kesaitanan, dari jin yang memiliki sifat kesaitanan, dan dari apapun yang memiliki sifat kesaitanan yang menjadikan kita tidak bisa mentaati aturan, yang menjadikan kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Dan terakhir, wal makna, kata Syekh Ali As-Sobuni, astajiru wa alja'u ilallah, saya berlindung kepada Allah, wa atasimu bihi, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, min syarris syaiton, dari kejelekan syaitan, al-ati, yang congkak, al-mutamarid, yang bandel, alladzi yuridu ayyaghwiyani wa yudhillani, yang berkehendak, bertujuan ingin menyesatkanku. Maka ayo niatnya mondokkan yang benar. Dari gangguan-gangguan itu ayo kita sterilisasi sekarang, kita hilangkan semua. Wa ahtami bil khaliq, dan saya berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ini as-sami, al-alim,
yang maha mendengar dan maha mengetahui apapun yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan anak kita semua yang kita pondokkan, anak kita semua yang kita didik, berusaha kita didik, kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, terhindar dari segala gangguan, terselamatkan dari segala hambatan, diberi kelancaran, bisa hafal Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, dan yang paling penting bisa mengamalkan Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.